Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu bihi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Qala Allah azza wa jal, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah dengan sebenar-benarnya takwa, dan jangan sekali-kali kalian mati kecuali dalam keadaan sebagai seorang muslim. Dan Allah Subhanahu wa taala juga berfirman, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah dan berkatalah selalu dengan perkataan yang benar, niscaya Allah Subhanahu wa taala akan memperbaiki amalan kalian. Niscaya Allah Subhanahu wa taala akan ampuni dosa-dosa kalian, dan barang siapa yang taat kepada Allah dan taat kepada Rasul-Nya, maka sesungguhnya ia telah mendapatkan satu kemenangan yang agung. Fa inna asdaqal hadits kitabullah, maka sebenar-benar perkataan adalah firman-Nya Allah Subhanahu wa taala. Wa khairul huda hudan Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan sebaik-baik petunjuk adalah petunjuknya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa syarrul umuri muhdatsatuha, dan seburuk-buruk perkara adalah perkara-perkara baru yang diada-adakan di dalam agama. Fa inna kulla muhdatsatin bid'ah, karena setiap perkara-perkara baru yang diada-adakan di dalam agama adalah bentuk kebid'ahan. Wa kullu bid'atin dhalalah, dan setiap kebid'ahan merupakan kesesatan. Wa kullu dhalalatin finnar, dan setiap kesesatan tempatnya adalah di neraka. Baik hadirin dan hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, marilah pertama-tama kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat dan karunia-Nya kepada kita yang banyak sekali jumlahnya, yang tidak terhingga dan tak mampu kita himpun dalam sebuah catatan. Lalu salawat dan salam marilah kita curahkan kepada junjungan kita, suri tauladan kita, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beserta kepada seluruh keluarganya, sahabatnya dan umatnya yang menerima dan beramal dengan risalah yang telah beliau perjuangkan hingga akhir zaman kelak. Baik hadirin sekalian, segala puji bagi Allah, kita kembali bisa berkumpul bersama di majelis pekanan kita untuk menambah keilmuan kita bersama, menambah ketakwaan kita, dan kita berharap bersama kepada Allah Subhanahu wa taala keistiqomahan di jalan keilmuan, dan Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik kepada kita untuk beramal dengan ilmu yang sudah kita dapatkan. Ikhwas sekalian, sedikit mencermati fenomena akhir-akhir ini, ada sebuah ungkapan yang berbunyi, man takallama fi ghairi fannihi ata bil ajaib. Barang siapa yang berkata di luar kapasitasnya, atau barang siapa berbicara di dalam ranah yang dia tidak menguasainya, atabil ajaib, maka dia akan mendatangkan keajaiban-keajaiban. Ya, keajaiban-keajaiban. Dan di zaman kita sekarang, hadirin sekalian, banyak sekali kecenderungan orang-orang yang sebenarnya tidak punya kapasitas, tetapi mereka banyak berbicara pada ranah-ranah yang tidak mereka kuasai. Ya, untuk orang-orang yang mendengarnya dan mereka punya keilmuan, akan mendengarnya sebagai keanehan-keanehan. Tapi problemnya di zaman kita, ketika kebodohan itu merajalela apalagi tentang persoalan agama, ya, orang yang ngomong yang ngelantur, orang ngomong yang ngaco, ya, omongan mereka jadi keajaiban yang dipercaya sama orang banyak, ya, yang dipercaya sama orang banyak. Dan ini sejatinya hadirin sekalian yang pernah disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, dalam sebuah riwayat Ibnu Majah
Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah berkata, bersabda, sayati 'alan nas sanawatun khadda'at. Akan datang satu masa, tahun-tahun penuh dengan penipuan-penipuan. Ya, di zaman tersebut kata Rasulullah, yusaddaqu fiha al-kadhib wa yukadzdzabu fiha as-shadiq. Pada masa-masa yang penuh dengan keruwetan tersebut, kata Rasulullah, orang-orang yang jujur itu akan dicap sebagai pendusta, orang yang biasa berdusta dicap sebagai orang yang jujur. Ya, carut marut keadaan seperti itu. Kemudian kata Rasulullah juga, orang yang amanah dicap sebagai pengkhianat, orang yang pengkhianat dicap sebagai orang yang amanah. Dan saat itu terjadi, muncullah golongan yang disebut dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan Ruwaibidah. Ya, siapa itu Ruwaibidah? Rajulun tafi fi amril 'amah. Itu orang bodoh, orang tidak punya kapasitas, tetapi berbicara banyak dalam urusan besar kaum muslimin. Ya, dan urusan terbesar bagi seorang muslim apa? Urusan terbesar buat kita apa, Pak? Agama, ad-din. Ya, dan pada zaman ini kita bisa melihat orang-orang banyak yang kemudian ngomong ngelantur, ngomong ngaco, ya, tetapi akibat tersebarnya kejahilan, ya, mereka malah dibela, mereka malah dielu-elukan, dan seterusnya. Maka ini pentingnya, hadirin sekalian, pentingnya kita sebagai seorang muslim terus menambah kualitas keilmuan kita. Karena semakin jauh kita berlalu dari zamannya Rasulullah, semakin jauh jarak kita, fitnah itu akan semakin besar apa semakin sedikit? Akan semakin besar. Belum lagi urusannya kalau kita seorang kepala keluarga, antum punya beban, kita punya beban. Bagaimana bisa mendidik anak kita bisa menghadapi zaman dia yang akan lebih buruk daripada zaman kita. Fitnahnya akan lebih besar daripada zaman kita. Ya, maka dari itu teman-teman sekalian, semangat ya menuntut ilmu, semangat kita mumpung masih banyak asatid kita, ya, ustadz kita, ulama-ulama kita yang masya Allah, yang sekarang kita bahas misalnya Ustadz Firanda Andirja hafizahullah ta'ala, ya kan, masih berkarya, terus kita gali ilmu dari mereka, ya, karena semakin lama ya ini semakin ngaco nih, ya, dan kita harus selalu punya solusi. Sebagai seorang muslim menghadapi hal-hal demikian harus punya solusi, dan solusi tersebut tidak akan mungkin kita bisa dapatkan kecuali dengan keilmuan kita. Baik, hadirin sekalian, kita lanjutkan pembahasan dari Al-Arba'in An-Nawawiyah, masih di hadis kelima daripada Al-Arba'in An-Nawawiyah, ya, dalam hadis persoalan tentang bid'ah dalam agama, ya, inovasi di dalam agama kita. Terakhir kita selesai membahas tentang, ya, model-model amalan yang tidak sesuai dengan syariat. Ya, kita membahas tentang model-model amalan yang tidak sesuai dengan syariat. Ya, dan pertemuan terakhir kita selesai membahas amalan-amalan dalam bab ibadah. Amalan-amalan dalam bab ibadah. Ya. Dan yang punya kitab saya selalu menasehati untuk murojaah di rumah. Baca lagi, ya, baca. Karena sayang sekali kalau kita berlalu setiap sepekan, kemudian pekan berikutnya kita lupa apa yang kita pelajari, ya, di pekan sebelumnya. Jangan seperti itu. Jadi paling tidak sebelum kita berangkat ke tempat kajian, baca dulu. Kemarin belajar apa sih? Ya, pekan lalu belajar apa sih? Itu minimal lah. Ya. Kemarin kita selesai membahas tentang amalan dalam bab ibadah, ya, dengan kategori-kategori yang sudah disusun oleh muallif hafizahullah taala, di antaranya mengerjakan ibadah yang sama sekali tidak diperintahkan oleh syariat, ya, kemudian melakukan ibadah yang dilarang secara khusus,
kemudian melakukan ibadah yang pada asalnya diperintahkan namun terdapat pelanggaran di dalamnya. Kemudian ada kategori asal ibadah ada namun dimodifikasi, ya. Bisa dibaca halaman 90. Ya, yang punya kitab halaman 90 itu dirangkumkan buat kita, dibentuk sebuah tabel supaya kita bisa paham bagaimana konstruksi berpikir, ya, ketika kita membahas tentang amalan-amalan yang tidak sesuai dengan syariat, ya. Dan ini salah satu kelebihan daripada mu'allif hafizahullah ta'ala, ya. Beliau pandai untuk merangkum, ya, luar biasa, menyederhanakan sesuatu yang aslinya kalau kita pelajari secara detail itu akan menjelimet, ya, jelimet. Tetapi ketika dibuatkan bagan-bagan seperti ini kita bisa, ya, menguasai persoalan secara utuh. Meskipun nanti, ya, detailnya kita tidak terlalu mendetail, tetapi secara utuh kita bisa memahami persoalan tersebut. Kemudian bisa dibuka halaman 91, kita baca dulu. Halaman 91, yaitu kedua amalan-amalan dalam bab muamalah. Tadi pertemuan terakhir kita membahas tentang perkara-perkara dalam bab ibadah. Sekarang amalan-amalan dalam bab muamalah. Halaman 91. Di antara contoh amalan-amalan dalam bab muamalah yang tidak sesuai syariat. 1. Berkaitan dengan hudud. Contoh, mengganti hukuman had zina dengan denda atau yang lainnya. Ya, ini contoh, ini perbuatan-perbuatan inovasi di dalam muamalah. Ya. Kemudian mengganti hukuman had pencuri dengan bayar denda. Hukuman had zina apa, Pak? Hadnya zina apa? Kalau sudah muhsan, ya, menikah, maka hukumannya dirajam. Ya. Kalau ghairul muhsan, belum pernah menikah, maka apa? Dicambuk. Nah, kemudian ketika ada, ya, di sebuah masyarakat terjadi yang menerapkan syariat Islam, kemudian mengganti had zina dari tadinya rajam atau tadinya dicambuk, kemudian diganti dengan denda, ya. Pencurian juga seperti itu, diganti dengan denda. Pencurian ketika sudah sampai nisabnya, ya, apa hukumannya? Dipotong tangannya, ya, dipotong tangannya. Mengganti hukuman had zina seorang laki yang telah menikah dengan penjara misalnya. Ya, ini yang menjadi persoalan sebenarnya, ya, moralitas bangsa negara itu semakin turun karena yang namanya zina atau bahkan memperkosa hukumannya berapa tahun? Ada yang tahu nggak, Pak? Hah? Memperkosa seorang wanita berapa? Hukumannya berapa tahun? Ada yang tahu nggak? Ya. Kalau tidak salah 5 tahun. Kalau dalam Islam hukumannya apa? Ya, zina, apalagi kalau di negara-negara yang menerapkan hukum positif, ya, kalau zina suka sama suka ada hukuman nggak? Hah? Nggak ada, ya, nggak ada. Kemudian 2, berkaitan dengan akad-akad, ya, akad-akad muamalah di sini. Jenis ini terbagi menjadi 2. Pertama, berkaitan dengan hak Allah Azza wa Jal. Jika seorang melakukan akad yang melanggar hak Allah, maka akad tersebut tidak sah. Contoh, akad riba. Akad ini tidak sah meskipun kedua belah pihak ridho. Ya, kedua belah pihak mendapatkan keuntungannya masing-masing. Meskipun keduanya legowo, meskipun dua-duanya ridho, maka tidak dibenarkan di dalam syariat. Ya. Baca ayat footnote nomor 18. Sahabat Jabir bin Abdullah radhiyallahu taala anhuma menuturkan, la'ana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akila riba wa mukilahu wa katibahu wa syahidai. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melaknat orang-orang yang memakan riba dan yang memberi makannya dan yang menulisnya dan 2 saksi dalam akad riba tersebut. Ya, hadis riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim. Ya. Kemudian akad zina, ya, akad zina. Sebagaimana yang kita sebutkan tadi, ya, di zaman sekarang, ya, zina itu sudah merajalela. Ya, di zaman kita merajalela.
Kalau dulu mesti datang ke tempat-tempat prostitusi, tempat yang gelap, tempat yang mencekam, menakutkan misalnya, ya, atau harus sibuk ke hotel. Kalau sekarang lebih dahsyat lagi, bisa pesan kayak pesan makanan, kan gitu kan, pakai aplikasi. Membayangkan tuh, ya, dahsyatnya fitnah di zaman kita. Kalau dulu, kalau balik lagi ke zaman dahulu, yang namanya berzina susah juga, ya, harus jarang saat itu wanita-wanita yang menjajakan dirinya juga, ya, dan saat itu aib sekali ketika orang berzina, harus benar-benar ngumpet-ngumpet, ya, kemudian berlalu, ya, kemudian hotel-hotel sekarang sudah menyediakan kemesuman tersebut, dan di zaman sekarang lebih parah lagi. Nggak perlu kita kemana, nggak perlu keluar-keluar, sudah pesen pakai aplikasi, kayak pesen makanan, ya, kayak pesen makanan. Kemudian diantaranya pernikahan antara mahram, ya, kemudian menikahi wanita di masa iddahnya, kemudian ada jual beli khamar. Kedua, berkaitan dengan hak manusia. Jenis akad ini bisa sah jika orang yang dizolimi telah ridho. Ya, ini berkaitan dengan hak manusia, hak jual beli dalam permasalahan jual beli. Contohnya apa saja? Yang pertama adalah jual beli an-najish. Apa itu an-najish? Lihat footnote nomor 19. Jual beli an-najis adalah seseorang yang menawar suatu barang dengan harga yang lebih tinggi dari pembeli pertama tanpa ada niat membeli. Akan tetapi dia hanya ingin memudaratkan pembeli atau menguntungkan penjual. Biasanya antara penjual dan yang melakukan an-najis adalah orang yang saling kenal. Para ulama menjelaskan jika orang membeli kemudian mengetahui perbuatan curang yang dilakukan oleh penjual dan temannya, lalu ia ridho, maka jual beli ini sah. Jika pembeli tidak ridho, maka jual beli ini batal. Termasuk an-najis yang terjadi di zaman sekarang adalah orang yang menjual suatu barang dengan testimoni dusta. Jika seorang membeli suatu barang yang tidak sesuai dengan apa yang dijelaskan oleh penjual, maka pembeli boleh untuk membatalkan jual beli tersebut. Ini banyak sekali. Dulu saya punya pengalaman ketika masih di Lipia, Pak. Toko-toko online belum semarak sekarang, ya. Dulu zaman itu kalau mau beli handphone biasanya ke Roxy. Nah, bapak-bapak mungkin tahu tuh Roxy itu, ya kan? Kita mau beli handphone tuh ke situ ya, biar murah atau apa pertimbangannya. Saya pernah satu ketika mau beli handphone, ya, handphone ini jarang. Yang saya mau beli ini jarang. Datang, ya, di counter pertama itu ada barangnya, ya, ada barangnya. Kemudian harganya mahal. Yang saya lihat, yang saya targetkan itu harganya kalau tidak salah waktu itu 500.000. Tetapi dia jualnya 1.200.000. Ya. Otomatis ketika saya dapat harga segitu, nggak mau, cari ke tempat lain, kemana, ke toko yang lain. Di toko lain, Pak, ya, itu saya ngelihat gelagat. Ya. Ada barang lain, ada barang handphone yang saya mau itu ada di sana, tetapi kemudian, ya, ketika lagi mau nanya harga, orang ini ditelepon, ya, yang punya toko kedua ini ditelepon sama seorang, kemudian dia ngasih harga 1.300.000. Sampai saya ke lantai ketiga saat itu, sama yang saya dapati harganya semakin naik. Ya, nah ketika itu saya, ini dikerjain nih seperti ini. Akhirnya saya pulang. Nah ini salah satunya nih, najis seperti ini nih, ya, untuk memudaratkan pembeli atau penjual. Ya, ini nggak boleh seperti ini. Kalau misalnya tadi kata para ulama, kalau misalnya kita terlanjur beli dan kemudian kita tidak ridho, kita punya hak, pembeli punya hak untuk apa? Untuk membatalkan akad tersebut. Ya, dan kemudian adalah jual beli al-musarrah. Lihat footnote nomor 20. Al-musarrah, seseorang yang mengikat puting susu hewan agar susunya terendap dan terlihat besar.
ya, sehingga ketika dijual harganya bisa menjadi lebih tinggi. Ternyata setelah diperas susu yang keluar hanya sedikit, sehingga pembeli telah tertipu. Jual beli seperti ini tidak diperbolehkan dalam syariat karena di dalamnya terdapat unsur penipuan. Ya, tentang hukum jual beli ini Rasulullah SAW bersabda, la tusarru al-ibil wal ghanam famani beta'aha ba'du fa innahu bi khairi an-nadharain. Ya, ba'da an yahtalibaha insya'a amsak wa insya'a raddaha wa sa'a tamrin. Janganlah kalian mengikat susu onta atau kambing dan barang siapa yang telah membelinya, maka dia punya dua pilihan setelah ia memerahnya. Jika mau maka dia merelakannya, dan jika dia mau maka dia mengembalikan hewan tersebut dan disertai dengan satu sok kurma. Ya, dikecualikan pembeli ridho dengan barang yang telah dibeli meskipun dia tertipu, maka dalam hal ini jual beli tersebut sah. Contohnya dalam hal ini adalah jual beli sapi yang diisi dengan banyak air agar beratnya semakin bertambah ketika dijual. Jual beli ini bisa sah jika pembeli ridho atau meminta ganti rugi. Ya, ini apa namanya, penipuan. Ya, di zaman kita juga banyak terjadi, Mbak, apalagi online. Yang biasa jualan online, hati-hati nih. Ya, misalnya jualan makanan, ya, jualan makanan, kemudian yang foto-foto yang disebar oleh kita di toko-toko online kita itu luar biasa, menggiurkan sekali. Misalnya jualan apa? Jualan kebab misalnya, antum jualan kebab. Di gambarnya Masya Allah dagingnya sampai keluar-keluar. Ya, dagingnya sampai keluar-keluar, Masya Allah banyak. Tapi ketika orang beli, ya, kemudian dibuka bungkusnya, dagingnya cuma sedikit. Ya, ini bentuk penipuan tidak? Bentuk penipuan, hati-hati. Ya, paling tidak porsi yang apa namanya kita suguhkan, yang antara foto yang kita sebar di toko-toko online kita, paling tidak volumenya itu sama lah. Meskipun secara tampilan ya nggak apa namanya tidak sebagus di foto karena kan sudah terbungkus segala macamnya, tetapi ya dagingnya atau apa namanya volume daripada yang kita jual tersebut sama dengan apa yang kita jual dengan yang kita foto di online tersebut. Ya, jangan sampai kita melebih-lebihkan, ya kan, melebih-lebihkan. Jangan sampai ketika kita jual, ya, kemudian konsumen kita nggak puas. Ini kok begini, ya, kok digambar kayaknya bagus banget, kok kalau udah sampai enggak seperti itu, ya. Dan kemudian ada jual beli talaki ar-rukban. Apa itu talaki ar-rukban? Footnote nomor 21. Talaki rukban adalah seseorang yang membeli suatu barang dari pedagang yang datang dari luar daerah, yang mana mereka belum sampai ke pasar dan belum tahu harga pasarnya. Pembeli tersebut membelinya dengan harga lebih murah dari harga pasar, maka sang penjual memiliki hak untuk melanjutkan atau membatalkan jual belinya. Rasulullah SAW bersabda, la talaqau al-jalab faman talaqahu fashtara minhu fa idza ata sayyiduhu as-suqa fa huwa bil khiyar. Janganlah kalian menyambut para pedagang dari luar, dan barang siapa yang menyambut mereka dan membeli dari mereka, maka jika pemilik pedagang itu sudah sampai di pasar, dia memiliki hak khiyar, memiliki melanjutkan perdagangan dengan ridho dan ganti rugi dan membatalkan akad. Ya, ini yang biasa mengalami hal demikian ya petani-petani kita, nelayan-nelayan kita, gitu ya, yang kemudian datang kepadanya para tengkulak-tengkulak, ya, kemudian menentukan harga. Ini di pasar harganya apa namanya rendah nih, sekarang lagi rendah, harganya cuman misalnya ya 50.000 per kilo, ya. Kemudian ternyata harga pasar berapa? 150.000, jauh sekali. Ya, kira-kira antum sakit hati nggak, Pak? Misal antum main tambak, ya, tambak lele misalnya. Antum udah panen-panen, kemudian ya ada yang datang ya sebelum antum sampai ke pasar, ya, kemudian antum dibilang ditipu dengan harga pasar. Antum nggak tahu, yang antum tahu harga tahun lalu misalnya. Ternyata harga tahun antum mau jual saat itu sudah berbeda, sudah tinggi harganya, ya kan? Maka ini memudorotkan penjual. Maka kata Rasulullah SAW, jangan temui, biarkan dia datang dulu ke pasar, ya, biar dia tahu harganya berapa pasarannya, maka kita bisa bertransaksi dengan baik di situ.
Dan kemudian tidak adil dalam memberi hadiah kepada anak. Ya. Nomor 22. Para ulama berbeda pendapat dalam masalah ini. Akan tetapi pendapat yang benar adalah tidak sahnya kecuali sampai semua anak-anaknya ridho atas pemberian hadiah tersebut. Ini catatan buat orang tua ya yang punya anak-anak banyak gitu ya. Maka salah satu sunnah yang harus kita camkan baik-baik adalah ketika memberi hadiah kepada anak-anak, ya. Dan salah satu hadiah Nabi SAW adalah kita bisa adil dalam pembagian hadiah kepada anak. Ya, dalilnya adalah kisah sahabat Bashir radhiyallahu taala anhu yang memberikan hadiah kepada sebagian anaknya tanpa sebagian yang lain. Artinya yang dikasih hadiah itu hanya sebagian dari anak-anak, yang lain enggak. Istri Bashir tidak ridho dengan pembagian ini kecuali Rasulullah bersaksi atas pembagian yang dilakukan Bashir. Nah, ini istrinya, masya Allah gitu ya. Oh, ini suami saya nggak adil nih kayaknya nih. Ya, saya nggak akan ridho, saya nggak akan terima sampai kalau memang Rasulullah SAW bilang tidak masalah dalam hal tersebut. Maka ya Bashir datang, radhiyallahu taala anhu datang kepada Rasulullah SAW. Ya, maka kemudian Rasulullah bertanya, wahai Bashir, apakah kamu memiliki anak selain anak ini? Bashir menjawab, iya. Rasulullah kembali bertanya, apakah mereka semua kamu beri pemberian yang seperti itu? Bashir radhiyallahu taala anhu menjawab, tidak. Maka Rasulullah bersabda, fala tushhidni idzan fa inni la ashhadu ala jawr. Kalau begitu saya tidak mau menjadi saksi atas pemberian yang kurang adil atau zalim ini. Ya. Jadi Rasulullah SAW enggak mau ikut campur, ya. Rasulullah SAW tidak meridhoinya. Ya, tentunya banyak hal yang diperselisihkan oleh para ulama tentang muamalah yang tidak sesuai syariat. Apakah muamalah tersebut sah atau tidak? Contohnya seorang suami yang menalak istri yang sedang haid. Para ulama berselisih pendapat mengenai hal ini. Pendapat pertama, ya, ini ketika mentalak istri dalam kondisi haid. Boleh apa tidak, Pak? Boleh apa tidak? Mentalak istri ketika sedang haid. Maka para ulama berikhtilaf, berselisih pendapat. Pendapat pertama, talaknya tidak sah. Artinya talak tidak jatuh. Talak tidak jatuh. Hal ini dikarenakan talak tersebut menyelisihi waktu yang telah ditetapkan syariat. Ya, ini pendapat yang dipilih oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Dalilnya surat Talak ayat 1. Wahai Nabi, jika kalian menceraikan istri-istri, maka ceraikanlah mereka pada waktunya. Ya. Dan di dalam hadis-hadis disebutkan bahwa salah satu yang bukan menjadi waktu talak adalah ketika istri sedang haid. Allah memerintahkan Rasulullah SAW jika ingin menalak istrinya untuk melakukannya di waktu yang tepat. Waktu tersebut adalah ketika wanita dalam keadaan suci dan belum digauli. Sehingga seorang yang menalak istrinya bukan pada waktunya, maka talak tersebut tidak sah. Pendapat kedua, talak tersebut sah, ya, dan ini adalah pendapat jumhur ulama atau mayoritas para ulama. Apa dalil mereka? Ya, Ibnu Umar, kisahnya Ibnu Umar radhiyallahu taala anhuma yang menalak istrinya ketika haid. Ibnu Umar mencerai istrinya, ya, pada saat itu istrinya sedang dalam keadaan haid. Maka kemudian apa kata Rasulullah SAW? Murhu fal yuraji'ha thumma liyumsikha hatta tathur thumma tahidha thumma tathur thumma insya'a amsaka ba'du wa insya'a talaqa qabla an yamas fatilkal iddatul lati amarallahu an tutallaqa lahan nisa. Perintahkan. Jadi kata Rasulullah ketika Ibnu Umar menalak istrinya ketika dalam keadaan haid, Rasulullah bilang apa? Perintahkan ia untuk merujuknya, ya, merujuknya. Kemudian dia menahannya sampai suci, kemudian haid lagi, kemudian suci, kemudian jika dia mau dia tetap menahannya, tidak mentalaknya, dan jika dia mau maka dia boleh menalaknya sebelum dia gauli. Ya. Apa kemudian syahidnya dari hadis ini? Talaknya itu sah. Pak, jumhur ulama. Karena Rasulullah SAW merintahkan Ibnu Umar untuk merujuk, dan rujuk itu tidak akan terjadi kalau talak tidak terjadi. Rasulullah menyuruh Ibnu Umar untuk rujuk karena talaknya sudah jatuh. Ya. Taib.
Hadirin sekalian, ya, pembahasan yang mungkin kita tambahkan di dalam pembahasan bid'ah ini, ya, adalah asbab bid'ah. Kenapa sih terjadi bid'ah? Kenapa seseorang itu melakukan kebid'ahan? Kenapa seseorang berinovasi dalam ibadah? Kenapa seseorang menambahkan sesuatu dari agama kita yang sudah disempurnakan oleh Allah? Kenapa seseorang kemudian melakukan ibadah-ibadah yang tidak pernah disyariatkan oleh Allah dan Rasulnya? Ya kan? Padahal yang disyariatkan saja masih banyak. Kenapa orang kemudian berinovasi di dalam ibadah? Ya, berinovasi di dalam agama. Maka di antara yang bisa kita ambil, ini banyak sekali ya, kalau kita merujuk pada kitab-kitab para ulama dalam persoalan manhaj, terutama dalam persoalan bid'ah, ini banyak sekali faktornya. Ya, maka kita pilihkan yang menjadi inti daripada itu semua dan yang relevan dengan apa yang kita lihat di sekitar kita. Kenapa orang berinovasi di dalam agama? Kenapa orang menambah-nambahkan sesuatu di dalam agama? Yang pertama tentunya, ikhwas sekalian, sebab daripada bid'ah tersebut adalah al-jahlu. Yaitu apa? Al-jahlu, kebodohan. Ini sebab paling utama. Ya, sebab paling utama. Sebab yang kemudian menjadi penyebab segala penyimpangan, entah itu kemaksiatan, kekufuran, kebid'ahan, kesyirikan, semuanya satu di sini. Ya, al-jahlu ini, ya, kejahilan, kebodohan. Bahkan kata para ulama adalah min a'dhami asbabi nusyu'il bid'ah. Ya, wa intisyariha al-jahl bid-din. Yang paling utama, menjadi faktor utama tersebarnya kebid'ahan adalah tersebarnya kebodohan. Banyak orang-orang bodoh, banyak orang-orang yang tidak paham perkara-perkara agamanya. Ya, jahlu bin nusus, bodoh dalam permasalahan nusus, nas-nas syar'i, dia nggak tahu bahwa Allah Subhanahu Wa Taala melarang ini, melarang itu, Rasulullah SAW menggariskan ini dan itu, dia nggak tahu nas-nas syar'i. Ya, kemudian ya dilalatul alfaz. Ya, mengambil faidah atau mengambil kesimpulan daripada nas-nas syar'i, ya, nggak paham tentang maqasid syariah, ya, maksud pensyariatan dia nggak tahu, ya, dan kemudian apalagi dalam permasalahan usul fikih dia nggak tahu ada mutlak, ada muqayyad, ya, ada ada am, ada khos, ada nasikh, ada mansukh, dia nggak paham. Ya, langsung saja dari mana terjemahan Al-Quran misalnya dia kemudian mengambil kesimpulan. Ini ya, penyebab, diantara penyebab paling besar ketika terjadi kebid'ahan yang merajalela, inovasi-inovasi di dalam agama. Ya, maka Allah Subhanahu Wa Taala berfirman dalam surat Al-Isra ayat 36. Apa kata Allah Subhanahu Wa Taala? Wala taqfu ma laisa laka bihi ilm. Inna sam'a wal basara wal fuada kullu ulaika kana anhu mas'ula. Ya, jangan sekali-kali kalian berkata-kata yang kalian tidak punya kapasitas keilmuan di dalamnya. Ya, jangan kita berkata, beramal apalagi dalam hal-hal yang kita tidak ada backing keilmuan di baliknya. Bahaya kita beramal tanpa ilmu. Bisa nggak kita beramal tanpa ilmu? Hah? Bisa nggak Pak? Bisa saja. Benar apa enggak? Ya kan? Beramal apa saja bisa. Tetapi kalau tidak ada keilmuan di baliknya bahaya. Ya, kita bukan mendatangkan kemaslahatan tapi kemadorotan buat diri kita. Contohnya misalnya di dalam riwayat Abu Dawud, ya kan, ada orang yang kemudian dia terluka parah di kepalanya, ya, kisah yang masyhur. Kemudian orang ini junub ketika malam hari. Ya, kalau orang junub dia mau beribadah syaratnya harus mandi wajib. Sementara dia ragu, kepalanya ada luka yang parah. Dia tanyalah sama teman-temannya, ya, bagaimana nih? Saya lagi terluka gini, kemudian saya harus mandi junub. Saya mau beribadah, saya mau sholat, gitu ya. Apakah ada uzur? Maka teman-temannya bilang apa? Enggak ada, kita enggak melihat kamu punya uzur, ya. Kamu harus tetap mandi. Akhirnya orang ini mandi. Apa yang terjadi? Meninggal dia, wafat. Sampailah itu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya.
qataluhu qatalahumullah, kata Rasulullah. Ini teman-temannya ini udah membunuh orang ini, membunuh sahabatnya. Semoga Allah membinasakan mereka. Tuh. Ya, didoakan kebinasaan oleh siapa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena apa? Karena berkata tanpa keilmuan. Ya, maka buat seorang apalagi penuntut ilmu seperti kita semua ini, insyaallah ya, kita harus memastikan, Pak, kita harus prioritaskan ilmu daripada amalan itu sendiri. Ya, jangan sampai kita beramal asal-asalan. Dapat broadcast WA ada amalan ini, amalan itu, langsung diamalkan, ya, tanpa mengerti hakikat sebenarnya. Ya, harus berilmu sebelum kita beramal. Ya, maka kata para ulama, man abadallah bi ghairi ilmin kana ma yufsidu aktsar mimma yuslih. Orang yang beribadah, orang yang menghamba kepada Allah tanpa keilmuan, dia akan lebih banyak mendatangkan madarat daripada maslahat untuk dirinya ataupun orang lain. Ya, untuk dirinya ataupun orang lain. Dan sebagaimana dalam sebuah hadis riwayat Imam Bukhari, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innallaha la yantazi'ul ilma minan nasi intiza'an walakin yaqbidul ulama fayarfa'ul ilma ma'ahum wa yubqi fin nasi ru'usan juhalan yuftunahum bighairi ilmin fayadilluna wa yudillun. Ya, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Allah tidak mengangkat ilmu begitu saja. Artinya tiba-tiba ilmu itu hilang. Ya, tetapi ada proses di baliknya. Apa prosesnya, Pak? Diwafatkanlah para ulama. Diwafatkan para ulama itu, diangkat ilmu itu seperti itu, diangkat ulama. Ya, saya pernah salah seorang dosen saya ketika menerangkan ini sunnatullah. Ya, beliau mengangkat nama-nama besar seperti Imam Ahmad bin Hambal misalnya, Imam Bukhari. Ya, orang yang hafal 1 juta hadis, orang yang bisa mengumpulkan hadis-hadis sahih, hafal ratusan ribu hadis sahih, ratusan ribu hadis dhaif, mengumpulkan hadis-hadis sahih di dalam sebuah kitab. Ya, orang-orang yang luar biasa. Ya. Dan ketika mereka wafat, ada enggak ya sekaliber mereka di zaman kita sekarang, Pak? Ada enggak ya sekaliber mereka? Imam Ahmad misalnya, Imam Al-Bukhari misalnya. Ya, kata dosen saya, enggak ada yang sekaliber mereka, sudah. Ya. Sebagaimana kualitas ketakwaan, kualitas keimanan, ya, setelah generasi semakin jauh dari Rasulullah semakin buruk, begitu juga dengan kualitas keilmuan. Begitu pula kata Syekh Ibnu Utsaimin seperti itu. Ya. Maka dari itu, teman-teman hadirin sekalian, kita yang masih diberikan rahmat oleh Allah Subhanahu wa taala dengan masih banyaknya asatid kita yang punya keilmuan yang mumpuni, maka jangan malas-malas. Ya, jangan malas-malas untuk menggali ilmu dari mereka. Ya. Dan kemudian sebab kedua kenapa terjadi kebid'ahan? Ya, kenapa orang bisa kemudian menambah sesuatu yang bukan dari agama ini, yang disyariatkan ini? Yang kedua adalah ittiba'ul hawa. Ya, sebabnya karena mengikuti hawa nafsu. Nah, ini banyak terjadi, apalagi di zaman kita. Di zaman kita ketika orang sekarang mudah sekali populer, ya, mudah sekali terkenal. Ya, ketika orang sudah terkenal, fitnahnya banyak. Ya, akhirnya ketika dia berkata, dia bukan berkata atas kebenaran, tetapi untuk memuaskan orang-orang yang mengikuti dia. Ittiba'ul hawa. Ya, atau orang kemudian berkata-kata, ya, semata-mata untuk mendapatkan materi dunia. Dia ngomong ngaco gitu ya. Bahkan ada yang memalsukan hadis, ya, dan seterusnya. Ittiba'ul hawa. Maka Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Al-Kahfi ayat 28. Apa kata Allah? Wala tuti' man aghfalna qalbahu an dzikrina wattaba'a hawahu wa kana amruhu furuta. Kata Allah, jangan kalian ikut orang-orang yang kami lalaikan hati mereka dari zikir kepada kami. Wattaba'a hawahu, dan mereka mengikuti hawa nafsunya. Ya.
mengikuti hawa nafsunya. Ibnu Katsir mengatakan, ya, innama ya'tamiru bihawa, ya, fa mahma ra'ahu hasanan fa'alahu wa mahma ra'ahu qabihan tarakahu wa hadha qad yustadallu bihi 'alal mu'tazilah fi qaulihim bitahsini wa taqbih. Ya. Jadi orang-orang yang mengikuti hawa nafsu mereka ini, mereka, ya, kemudian menentukan sesuatu perkara dengan apa? Dengan tahsin akal-akal mereka. Ya, kalau yang mereka anggap ini baik nih, ya, oh ini buruk, ini baik, ini buruk. Tidak berdasarkan apa? Tidak berdasarkan dalil, tetapi berdasarkan hemat mereka. Ya, dan ini salah satu fitnah terbesarnya orang-orang firqah-firqah yang sesat adalah seperti ini. Dia kemudian menentukan sesuatu berdasarkan hawa nafsu dia. Kalau dia lihat itu perkara baik, dia kemudian tetapkan itu baik. Kalau dia bilang buruk, ya, hawa nafsunya bilang buruk, ya, dibilang buruk. Seperti orang-orang Mu'tazilah yang mengedepankan akal-akal mereka. Ya. Al-Imam Asy-Syatibi rahimahullah pernah mengatakan, ya, akhbara Nabi sallallahu alaihi wasallam bima sayakunu fi ummatihi min hadzal ahwa allati iftaraqu fiha ila tilkal firaq wa annahu yakunu fihim aqwamun tudakhilu tilkal ahwa qulubahum hatta la yumkinu fil 'adah infisaluha anha wa taubatuhum minha. Jadi dalam sebuah hadis, ya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah mengabarkan dari riwayat Muawiyah bin Abi Sufyan, kata Rasulullah, ya, innahu sayakhruju min ummati aqwamun tajara bihim tilkal ahwa kama yatajara al-kalabu li sahibihi la yabqa minhu irqun wala mafsilun illa dakhalahu. Jadi kata Rasulullah, nanti akan datang satu umat, ya, satu kaum dari umatku yang mereka itu mengikuti hawa nafsu mereka sedemikian rupa. Artinya benar-benar mereka telak sekali mengikuti hawa nafsunya. Ya, dan itu menghancurkan mereka. Sebagaimana apa? Sebagaimana penyakit al-kalab. Al-kalab ini kalau diartikan mungkin lepra, ya, yang menyebar ke seluruh tubuh. Ya, menyebar ke seluruh tubuh manusia. Seperti itu perumpamaan yang diumpamakan oleh Rasulullah. Ya. Dan kemudian Imam Asy-Syatibi mengomentari hadis tersebut, ya, kata beliau apa? Fakadzalika sahibul hawa idza dakhala qalbahu usriba hubbahu la ta'malu fihi al-mau'izah wala biqalilil burhan wala bikatsir biman khalafahu. Ya, kata Imam Asy-Syatibi, orang-orang yang sudah dikuasai hawa nafsu, maka apa? Mereka akan sulit sekali dinasihati. Ya. Makanya kata para ulama, ahlul bid'ah itu akan lebih susah dinasihati daripada ahlul maksiat. Ya, ini selalunya akan seperti ini. Ini kata Imam Asy-Syatibi demikian. Demikian kata Imam Asy-Syatibi. Ya, mau'izah, peringatan akan sulit sekali mereka terima karena sudah merasuk ke dalam diri mereka, ke dalam hati mereka, setiap relung di dalam tubuh mereka. Ya, kebanyakan kenapa para ahlul bid'ah itu mereka susah untuk diingatin karena mereka merasa benar. Ya, orang yang mengikuti hawa nafsunya, mereka punya pembenaran atas penyimpangan mereka. Jadi ketika mereka melakukan hal-hal yang mereka yakini, mereka merasa benar. Ya, mereka merasa benar dengan itu semua. Berbeda dengan ahlul maksiat. Kebanyakan dari ahlul ma'asi, orang-orang yang berbuat maksiat, mereka menyesal tidak, Pak? Mereka tahu nggak itu salah. Tahu mereka berzina misalnya, mereka mencuri, susah gitu ya, berzina, mencuri, mereka tahu itu salah, tetapi mereka tidak bisa melawan hawa nafsu mereka. Ya, mereka tahu itu salah. Nah, bedanya dengan kenapa para ahlul bid'ah itu sulit untuk diberi nasihat, karena mereka merasa benar dengan perlakuan mereka. Kemudian sebab ketiga yang menyebabkan tersebarnya bid'ah atau seorang bisa melakukan kebid'ahan adalah taqdimu ara'i syuyukh wal akabir ala nusus. Lebih nurut kepada pembesar-pembesar mereka, ya, orang-orang yang mereka ikuti daripada dalil-dalil Quran dan Sunnah. Ya, lebih
mengutamakan perkataan kiai mereka misalnya, ya, guru mereka. Padahal kalau ditimbang secara syariat, perkataan guru mereka, ya, bertentangan dengan nas-nas syar'i. Dan ini banyak tidak terjadi, ini banyak sekali terjadi. Orang fanatik terhadap satu individu, maka seluruh yang disampaikan oleh individu tersebut dia ikutin. Meskipun orang-orang mengatakan itu salah, ini salah, itu salah. Enggak, kata guru saya benar. Ya, kata guru saya benar. Dan ini banyak terjadi. Dan Allah Subhanahu wa taala sudah memperingatkan di dalam surat Al-Maidah ayat 104. Ya, apa kata Allah Subhanahu wa taala? Wa idza qila lahum ta'alu ila ma anzalallah wa ila rasul qalu hasbuna ma wajadna alaihi aba'ana. Ya. Kalau datang kepada mereka peringatan untuk mengikuti Allah, ya, nurut sama Allah Subhanahu wa taala, kembali kepada Al-Qur'an, ya, kembali kepada wasiat-wasiatnya Rasul sallallahu alaihi wasallam, maka mereka mengatakan, "Dah, cukuplah apa yang kami terima daripada nenek moyang kami, sudah cukup." Ya. Dan ini terjadi setiap zaman terjadi hal demikian. Ya, orang-orang mementingkan individu-individu yang mereka kultuskan. Ya, dan zaman sekarang gampang sekali kemudian orang dikultuskan. Ya. Makanya seaneh-anehnya, sekonyol-konyolnya, ini pernah disampaikan oleh, saya lupa, Syekhul Islam Ibnu Taimiyah kalau tidak salah. Ya, sekonyol-konyolnya kesesatan pasti akan ada yang membela, pasti ada yang mengikuti. Ya, maka hati-hati. Idza du'u ila dinillahi wa syar'ihi wa ma aujabahu wa tarki ma harramahu qalu yakfina ma wajadna alaihi al-aba wal ajdad min at-tara'iq wal masalik. Qala Allah Ta'ala awalau kana aba'uhum la ya'lamuna syai'a. Ya, maka kemudian Allah Subhanahu wa taala ketika orang-orang tersebut disampaikan kepada mereka, ikutilah Allah, ya. Nurutlah sama Allah, taatlah sama Allah, taatnya sama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, kembali kepada Al-Qur'an, pelajari Al-Qur'an dan seterusnya. Mereka udahlah cukup dengan apa yang kami dapati dari nenek moyang kami. Allah kemudian membantahnya, awalau kana aba'uhum la ya'lamuna syai'a. Tidakkah mereka mengetahui bahwa nenek moyang mereka, bapak-bapak mereka enggak tahu apa-apa. Ya, enggak tahu tentang hakikat keilmuannya. Maka ini berbahaya. Azan ya. Baik. Kita lanjutkan ba'da shalah. Bismillah, salatu wassalamu ala Rasulillah wa ba'd. Kita lanjutkan. Sebab ketiga tadi ada apa? Mendahulukan pendapat-pendapat pembesar-pembesar mereka, guru-guru mereka daripada nas-nas syar'i. Ya, nas-nas syar'i daripada Allah dan Rasulnya. Maka ada banyak sekali riwayat-riwayat, ya, yang menghadzar atau mewanti-wanti kita agar jangan berbuat demikian. Jangan sekali-kali kita mendahulukan pendapat siapapun atas Allah dan Rasulnya. Ini sifat seorang muslim sejati, hadirin sekalian. Ketika kita mau menjadi seorang muslim yang benar-benar mengaplikasikan keislaman kita, kita tidak boleh punya sikap mendahulukan siapapun di atas Allah dan Rasulnya. Ketika kita mendahulukan seorang di atas Allah dan Rasulnya, kacau, agama kita akan kacau. Ya, makanya kata contohnya Umar bin Abdul Aziz, beliau mengatakan, la ra'ya li ahadin ma'a sunnati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau sudah disandingkan dengan sunnahnya Rasulullah, perkataannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tidak ada perkataan seorang pun yang berarti. Ya, dalam sebuah persoalan kalau ada di situ sabda Rasulullah, maka tidak berarti, tidak ada harganya pendapat seseorang. Ya. Kemudian kata Ibnu Khuzaimah juga, laisa li ahadin ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam qaulun idza sahal khabar anhu. Ya. Perkataan seseorang tidak ada lagi ada harganya. Ya, tidak perlu kita kita paksakan
perkataan dia tersebut ketika apa? Ketika ada di dalam perkara tersebut sabda dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau ada hadis sahih ya sudah, kita cukupkan. Ya, tidak pantas kemudian kita membanding-bandingkan perkataan seorang dengan perkataannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah perkara. Ya, makanya para ulama mengatakan dinul muslimin mabniun ala tibai kitabillah. Agama kita ini, din kita ini dibangun di atas pertama apa? Kitabullah. Ya, apa? Kitabnya Allah Subhanahu wa taala Al-Qur'an, dan kemudian sunnatu nabiyhi. Sunnah-sunnahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan kemudian wa mattafaqat alaihil ummah, dan kemudian ijma daripada umat. Ya, tiga ini adalah usulnya nih, sumber agama kita tiga ini. Ya, maka semuanya wa ma tanazza'at fihi al-ummah radduhu ilallahi wa rasul. Dan kalau ada terjadi perselisihan, ya, maka tempat kembalinya ke siapa? Allah dan Rasulnya. Selalunya seperti ini konsep, ya, konsep baku di dalam agama kita. Ya, maka kata para ulama, walaysa li ahadin an yunassiba lil ummah syakhsan yad'u ila tariqatihi yuwali wa yu'adi 'alaiha ghairu nabi sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada seorang pun yang pantas, ya, kemudian apa, kita bangun loyalitas di atasnya, ya, dan kemudian kita membangun rivalitas karena orang tersebut. Enggak ada yang pantas kecuali siapa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, nggak ada kemudian kita punya guru, kita punya siapapun, ya, orang-orang yang kita kultuskan dan kemudian kita bangun loyalitas dan rivalitas berdasarkan orang tersebut. Nggak ada. Di dalam Islam nggak ada seperti itu. Makanya kultus individu sangat berbahaya, fanatisme golongan sangat berbahaya. Ya, fanatisme golongan sangat berbahaya. Maka kata Al-Imam Malik rahimahullah, kullu qaulin yu'khadhu wa yuraddu ila sahibu hadzal qabr. Ya, setiap perkataan seseorang itu bisa diterima, bisa juga ditolak. Kecuali apa? Kecuali penghuni kubur ini, yaitu siapa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika sudah sahih datang dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, udah enggak ada penolakan bagi orang yang beriman. Adapun selain dari perkataan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, semuanya punya hak untuk diterima dan ditolak. Barometernya apa? Barometernya apa? Allah dan Rasulnya. Ketika pendapat seseorang, perkataan seorang tersebut bersesuaian dengan al-haq yang datang dari Allah dan Rasulnya, maka kita terima. Kalau bertentangan, maka tidak ada hak buat dia dan tidak ada kewajiban atas kita untuk menerimanya. Ya, semuanya kembali kepada Allah dan Rasulnya. Ya, ini salah satu inti daripada manhaj Rasulullah SAW dan para sahabat. Ya. Dan kemudian sebab keempat terjadinya kebid'ahan, terjadinya inovasi-inovasi dalam agama adalah taqdimul aqli ala naqli. Apa itu? Mendahulukan akal daripada nas syar'i, ya, Al-Quran dan As-Sunnah. Ini yang menjadi sebab orang kemudian berinovasi di dalam agama, mengadakan sesuatu yang baru dalam agama, karena mereka mendahulukan akal mereka daripada ayat-ayat, atau ayat-ayat dipaksakan untuk dilogikakan oleh mereka, sehingga istimbatnya, sehingga kesimpulan yang mereka ambil salah. Ya, karena tidak setiap daripada nas syar'i itu bisa dicerna oleh akal pikiran kita. Akal itu terbatas. Ya, beberapa kali saya bilang akal itu terbatas. Ya, seluruh yang ada di dalam tubuh kita, jantung kita, ada batasnya tidak, Pak? Jantung ada. Ada orang naik roller coaster meninggal. Kenapa? Kejutan yang kemudian tidak bisa ditampung oleh jantungnya, gitu kan? Dan seterusnya. Semuanya, pandangan kita terbatas, ya, tangan kita terbatas, kaki kita terbatas, ya, seluruh dalam tubuh kita terbatas, termasuk dengan akal kita. Ya, makanya sifat orang yang beriman di dalam surat Al-Baqarah, yu'minuna bil ghaib. Ya, mereka beriman kepada yang ghaib, artinya yang tidak bisa dicerna oleh akal pikiran kita. Banyak sekali hal-hal di dunia ini yang tidak bisa kita cerna.
Ya, tetapi Allah Subhanahu wa taala menyampaikannya. Ketika datangnya dari Allah dan Rasulnya, maka kita beriman meskipun itu tidak bisa dicerna oleh akal kita. Ya. Maka di dalam surat An-Nisa ayat 65 Allah berfirman apa? Fala wa rabbika la yu'minuna hatta yuhakkimuka fima syajara bainahum thumma la yajidu fi anfusihim haraja mimma qadaita wa yusallimu taslima. Ya. Demi Allah, demi Rabbmu, mereka tidak beriman sampai mereka mengangkat engkau menjadi hakim ya atas perkara yang terjadi di antara mereka, dan kemudian tidak ada di dalam hati mereka sedikit pun ya tidak puas, gerutu ya, haraja mimma qadaita, tentang keputusan yang sudah kamu putuskan, wa yusallimu taslima, dan kemudian mereka menerimanya dengan lapang dada. Ya, maka kemudian kata Al-Imam Al-Bukhari, ya, Ibnu Syihab Az-Zuhri pernah berkata, minallah ar-risalah wa minar rasul al-balag wa alaina taslim. Risalah itu datangnya dari siapa? Allah Subhanahu wa taala. Dibebankan kepada Rasul kita untuk disampaikan, al-balag. Ya, tanggung jawab seorang nabi rasul berat menyampaikan risalah yang telah Allah sampaikan kepadanya. Dan buat kita umatnya apa kewajiban kita? Taslim, kita menerimanya. Ya, sekali lagi meskipun itu tidak bisa dicerna oleh akal kita. Ya, tidak setiap yang tidak bisa kita cerna itu berarti salah. Ya, tentang zat sifat Allah Subhanahu wa taala, asma dan sifat Allah Subhanahu wa taala, kita tidak tahu kecuali apa yang Allah sampaikan, apa yang Rasulullah sampaikan. Kita tidak akan pernah tahu siapa Allah. Ya, kecuali Allah tentang sifat-sifatnya, asma-asmanya Allah Subhanahu wa taala, tidak akan pernah tahu kecuali Allah dan Rasulnya yang sampaikan. Enggak bisa kita kemudian melogikakan Allah Subhanahu wa taala, enggak bisa, enggak ada keilmuan kita tentangnya. Ya, maka ketika Allah Subhanahu wa taala misalkan sampaikan, ya, Allah Subhanahu wa taala dalam sebuah hadis, ya, Rasulullah SAW berkata bahwa Allah turun setiap sepertiga malam. Ya, dan kemudian barang siapa yang kemudian beristighfar, Allah akan ampuni. Barang siapa yang meminta, Allah akan kasih. Ya. Dan kemudian jangan kemudian, loh, gimana Allah Subhanahu wa taala turun sepertiga malam, setiap detik itu pasti terjadi sepertiga malam. Berarti Allah enggak naik-naik dong dari langit dunia. Nah, ini, ya kan? Enggak taslim namanya. Ya. Allah tidak sama dengan kita, laisa kamitslihi syai'. Tidak ada yang kemudian tidak mungkin untuk Allah Subhanahu wa taala. Ya, buat kita tidak mungkin, tetapi buat Allah, kenapa kita membatasi? Ya kan? Tetapi kita membatasi Allah Subhanahu wa taala dengan akal pikiran kita. Tidak akan sampai. Kita tidak tahu zat Allah seperti apa. Ya, kita hanya tahu asma dan sifatnya Allah sesuai dengan apa yang Allah terangkan, ya, lewat kitabnya dan lewat lisan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, kemudian sebab kelima terjadinya inovasi, terjadinya kebid'ahan adalah at-ta'alluq bisyubhat, ya, bergantung kepada perkara-perkara syubhat. Ya, bergantung kepada perkara-perkara syubhat. Ini yang sangat mencolok. Di dalam surat Ali Imran, hadirin sekalian, ayat ke-7, Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya, huwallazi anzala 'alaikal kitaba minhu ayatun muhkamatun hunna ummul kitab wa ukharu mutasyabihat. Ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, ya, yang turun kepada kita itu ada yang sifatnya muhkam, ada yang sifatnya mutasyabih. Muhkam dan mutasyabih. Fa ammal ladzina fi qulubihim zaigh fayattabi'una ma tasyabaha minhu ibtigha'al fitnah wa ibtigha'a ta'wilih. Ya, orang-orang yang di dalam hatinya ada penyakit, orang-orang yang kemudian mencari fitnah, mereka akan mengikuti yang mutasyabih ini. Ya, meninggalkan ayat-ayat yang muhkam. Muhkam ini yang jelas. Tidak ada kemudian ada syubhat di dalamnya, pemahaman di dalamnya. Karena ada sebagian ayat yang kemudian untuk sebagian orang ini belum jelas buat mereka. Ya, belum jelas buat mereka, dan kemudian bisa menimbulkan syubhat di dalam hati mereka. Maka apa yang dilakukan yang benar ketika seseorang itu
mendapati ayat-ayat atau yang disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala itu kurang jelas untuk mereka, ya, Allah Subhanahu wa taala berfirman warrasikhuna fil ilmi yaquluna amanna bihi, ya, kullu min indi rabbina wa ma yadhakkaru illa ulul albab, ya. Contohnya perkataan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sayakunu fi akhiri ummati unasun yuhadditsunakum ma lam tasma'u antum wala aba'ukum fa iyyakum wa iyyahum. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, akan datang, ya, dia dari umatku golongan orang-orang yang berkata-kata kepada kalian yang sama sekali dengan perkataan yang sama sekali kalian tidak pernah dengar sebelumnya dan tidak pernah disampaikan oleh orang-orang sebelum kalian. Maka Rasulullah SAW kemudian hati-hati mengatakan hati-hati dengan mereka. Contoh seperti ini, Pak, muhkam dan mutasyabih. Muhkam, ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala ada yang muhkam dan mutasyabih. Orang-orang beriman itu akan mengembalikan, ya, ketika mereka mendapati ayat-ayat yang mutasyabih, yang mereka rasakan mutasyabih, ya, yang tidak jelas, dan kemudian ada potensi menimbulkan fitnah di dalam diri mereka tentang ayat tersebut, mereka akan kembalikan kepada ayat-ayat yang muhkam, ayat-ayat yang jelas, ya, ayat-ayat yang jelas yang tidak ada syubhat, ayat-ayat yang tidak menimbulkan keraguan di dalamnya, kesimpulannya jelas. Contohnya seperti misalnya Allah Subhanahu wa taala berfirman, fa innallaha yudhillu may yasha wa yahdi may yasha. Ya, Allah Subhanahu wa taala menyesatkan yang Dia kehendaki dan kemudian memberi petunjuk kepada yang Dia kehendaki. Ya, kalau kita telan mentah-mentah ini dan kemudian kita tidak berdasarkan kepada ayat-ayat yang lainnya, tentunya ini sebagaimana pemikirannya orang-orang Jabriyah misalnya. Lalu Allah zalim berarti kan? Ya, buat apa kita beramal? Buat apa kita begini dan begitu? Atau Allah Subhanahu wa taala yang berkehendak kita sesat atau tidak? Ya kan? Kan seperti itu. Kalau berdasarkan ayat ini saja, ya kan? Berdasarkan ayat ini saja. Jadi orang-orang yang di hatinya ada zaid itu akan mencari celah-celah seperti ini. Ya, dia menelan mentah-mentah ayat ini, ya, kemudian tanpa mengembalikannya kepada ayat-ayat yang muhkam. Contohnya yang menjelaskan tentang ayat ini, ayat-ayat muhkam yang bisa kita kemudian bersihkan hati kita dengannya, misalnya surat Al-Maidah ayat 16. Apa kata Allah? Yahdi bihillahu manittaba'a ridwanahu subulas salam. Dengan kitab itulah Allah menunjuki orang-orang yang mengikuti keridhoannya. Ya, jadi orang-orang yang mendapat hidayah itu apa? Orang-orang yang berusaha mengikuti keridhaan Allah Subhanahu wa taala, maka Allah berikan hidayah. Ya, orang-orang yang mempelajari kitab Allah, orang-orang yang kemudian beriman dengan kitab Allah Subhanahu wa taala, maka itulah hidayah datang kepada mereka. Atau misalnya surat Al-A'raf ayat 30. Ya. Kata Allah Subhanahu wa taala, fariqan hada wa fariqan haqqa 'alaihimud dhalalah. Innahum ittakhadhu syayatina awliya'a min dunillah. Sebagian diberi petunjuk, sebagian dari manusia diberi petunjuk, sebagian lagi disesatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada nggak sebabnya? Ada sebabnya. Kenapa orang tersebut dapat kesesatan? Innahum ittakhadhu syayatina awliya'a min dunillah. Karena orang yang sesat tersebut mereka menjadikan setan-setan sebagai pelindung mereka. Ya. Jadi tidak serta-merta Allah Subhanahu wa taala zalim kemudian terserah Allah Subhanahu wa taala ini kemudian orang ini mendapat petunjuk ini sesat tanpa sebab. Gitu kan? Ada sebab-sebabnya, Allah terangkan di ayat-ayat yang lain. Ya, kemudian juga surat As-Saff ayat 5. Falamma zaghu azaghallahu qulubahum. Maka tatkala mereka berpaling dari kebenaran, Allah memalingkan hati mereka. Ya, karena mereka memiliki kesesatan, mereka disesatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Begitu juga Allah Subhanahu wa taala berfirman walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Yang bersungguh-sungguh kemudian mencari hidayah, ya, bersungguh-sungguh kemudian beribadah kepada kami akan tunjuki mereka jalan-jalan kami. Ya, maka seperti itu.
ayat-ayat yang kita rasakan ada mutasyabih di dalamnya, ya kita sulit memahaminya, kita kembalikan kepada ayat-ayat yang muhkam tadi, ya. Dan kemudian sebab yang ketujuh adalah al-istimsaku bin nususil maudu'ah wa dha'ifah, yaitu berpegang kepada nas-nas yang dhaif dan maudhu'. Nas-nas, ya, ada dalil-dalil yang dhaif dan maudhu'. Maudhu' itu palsu. Maudhu' itu apa? Palsu. Ini salah satu, ya, kenapa banyak terjadi kebid'ahan-kebid'ahan, karena banyak tersebar hadis-hadis palsu, bahkan hadis-hadis maudhu', cerita-cerita khurafat, ya, mimpi-mimpi orang soleh kemudian jadi patokan, ya, ocehan seseorang yang tidak berdasar dan kemudian diyakini bersama bahwa itu sebuah kebenaran. Ini yang merusak, ya. Boleh nggak kemudian kita beramal dengan hadis dhaif, hadis palsu? Boleh nggak, Pak? Meyakininya itu dari Rasulullah SAW? Boleh tidak? Tidak boleh, ya. Dan kemudian yang terakhir adalah al-ghulu fid din. Sebab kedelapan terjadinya inovasi dalam agama atau kebid'ahan-kebid'ahan karena berlebihan di dalam beragama, ekstrim. Ya, ekstrim, mujawazatul had, ya, keluar dari yang sudah digariskan dan dibatasi oleh Allah dan Rasulnya, ya, sebagaimana pernah terjadi di zamannya Rasulullah SAW. Ada 3 orang yang datang bertamu kepada rumahnya Rasulullah SAW. Maksud mereka ingin menanyakan bagaimana sih amalan-amalannya siapa? Rasulullah. Maka dijawab oleh ibunda Aisyah saat itu, begini dan begini amalannya Rasulullah. Maka ketika diterangkan kepada mereka persoalan amalannya Rasulullah, seolah-olah mereka apa? Kok cuman segitu? Ya, kok cuman dikit? Ya, berpikiran mereka, kalau Rasulullah SAW kan sudah jelas tempatnya di Firdaus al-A'la, dosa-dosanya sudah diampuni, sementara kita belum ada jaminan kalau begitu kita harus lebih daripada Rasulullah. Maka salah seorang dari mereka mengatakan apa? Kalau begitu saya akan beramal dengan amalan sholat, ya, saya akan sholat dan saya tidak akan tidur, sholat terus sepanjang malam, ya. Dan kemudian orang yang kedua, kalau begitu saya puasa tiap hari, ya, tiap hari saya akan berpuasa. Dan kemudian yang orang terakhir, kalau gitu saya nggak akan menikah. Dan Rasulullah SAW ketika mendengar hal tersebut, ya, Rasulullah keluar dan kemudian kalian mengatakan demikian dan demikian. Maka Rasulullah kemudian mengatakan, ya, sungguh aku adalah orang yang paling takut kepada Allah dan aku orang yang paling bertakwa di antara kalian. Tetapi aku sholat dan aku tidur, aku berpuasa dan aku berbuka, dan aku menikahi wanita. Faman raghiba an sunnati falaysa minni. Dan barang siapa yang tidak ridho dengan sunnahku maka bukan bagian dari umatku. Ya, maka ini diantara perkara-perkara yang menjadi faktor terjadinya kebid'ahan di antara manusia. Tapi ikhwah, kita cukupkan. Ada satu fakroh lagi, mungkin nanti kita akan sambung dengan hadis berikutnya. Ada pertanyaan? Ya. Ini sambil dibagikan, kita buat kuis. Silakan, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kemudian negara kita ini inovasi bahwa dipenjarakan. Siapa yang salah atau siapa yang bertanggung jawab? Yang kedua pertanyaannya tentang inovasi ibadah atau mengada-ngada. Di negara kita banyak perbedaan masalah tata cara beragama. Misalkan saja di negara kita sholat tarawih itu ada yang 23, ada yang 8 rakaat. Kemudian ada sholat Jumat, ada yang azannya 2 kali dan azannya sekali. Nah, itu yang inovasi atau yang
Oh. Itu yang mana? Kemudian yang ketiga pertanyaan saya tentang sholat tarawihnya Rasulullah. Katanya Rasulullah itu sholat tarawih itu sendiri di masjid cuma beberapa hari saja di bulan Ramadan. Ternyata di masyarakat kita sholat tarawihnya itu sebulan penuh di masjid. Apakah itu termasuk inovasi dalam beribadah? Ya. Demikian pertanyaan saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi, Masya Allah. Ya, untuk yang pertama, ya tadi ini konteksnya inovasi dalam hudud dalam pemerintahan Islam yang menegakkan syariat Islam. Ya, ketika satu daerah kemudian menerapkan syariat, di situ sudah jelas ya hukum hudud di dalam syariat kita untuk permasalahan zina bagi yang sudah menikah berarti dirajam, dan kemudian kemudian diselewengkan misalnya yang pernah terjadi di zaman Rasulullah juga ya. Rasulullah SAW saat itu di Madinah melihat orang-orang Yahudi sedang mengarak seseorang di atas keledai ditelanjangi seperti itu ya. Kemudian ketika Rasulullah SAW tanya, ini kenapa? Ini hukuman buat dia karena berzina ya. Dan kemudian Rasulullah SAW mengatakan, bukan seperti itu hukuman orang-orang yang berzina di agama kalian gitu ya. Maka kemudian setelah ditelusuri ya memang ternyata mereka mengubah hukum tersebut. Ketika ada orang yang terhormat di antara mereka, hukumannya diubah sama mereka. Ketika ada orang yang kemudian tidak terhormat di antara mereka, ya hukumannya sama. Hukumannya sesuai dengan Taurat. Ya seperti itu. Dan adapun siapa yang menanggung, ya kita sebagai seorang muslim yang tinggal di sebuah daerah, ya masing-masing dari kita mempertanggungjawabkan sesuai dengan kadar masing-masing. Maka setiap di dalam sebuah pemerintahan, ya tentunya banyak usaha-usaha dari para ulama kita menasehati para umara untuk bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, ya agar mereka mau kemudian menerapkan syariat yang Allah Subhanahu wa taala tetapkan kepada mereka. Ya. Adapun permasalahan siapa, Allah alam. Ya. Lalu pertanyaan kedua tadi masalah oh ya. Nanti kembali Bapak ya. Saya mulai mungkin jawabnya dari perkara yang terakhir tadi, ya, masalah sholat tarawihnya Rasulullah SAW. Rasulullah 3 malam saja sepanjang hidupnya itu sholat tarawih, artinya berjamaah dengan para sahabat, ya. Dan dalam hadis dalam sebuah riwayat diterangkan kenapa Rasulullah SAW cuman sholat 3 malam, sholat tarawih 3 malam saja. Apa sebabnya? Sebabnya apa? Ya, Rasulullah SAW khawatir, ya, diwajibkan atas umatnya. Maka setelah itu terjadi, Rasulullah SAW tidak lagi memimpin ya kaum muslimin, para sahabat untuk sholat tarawih saat itu. Jadi prakteknya para sahabat ya saat itu masing-masing di masjid, ada yang sholat sendiri, ada yang sholat bertujuh misalnya, ada kemudian di sisi lain ada yang sholat bertiga, ya auzaan seperti itu. Dan kemudian di zamannya Umar ibn Khattab, ya di zamannya Umar ibn Khattab kemudian Umar bin Khattab melihat praktek sholat malamnya para sahabat di bulan Ramadan. Akhirnya beliau memimpin, artinya memutuskan sholat tarawih bersama semuanya, ya di masjid tersebut, di Masjid Nabawi, dengan satu kepemimpinan, artinya sebagaimana yang Rasulullah SAW pernah kerjakan dan kemudian Rasulullah tinggalkan. Maka para sahabat ada yang kemudian mempersoalkannya, ya ini ditinggalkan sama Rasulullah, ini tidak pernah dikerjakan oleh Rasulullah SAW, pernah dikerjakan kemudian ditinggalkan, ya ini bid'ah, gitu kan. Maka kemudian ketika mendapatkan persoalan seperti itu, Umar bin Khattab bilang, ni'matil bid'ah hadhi, ya sebaik-baiknya bid'ah ini adalah ini nih bentuknya. Nanti sebenarnya ada persoalan antara bid'ah hasanah sama bid'ah dhalalah, ini panjang lagi nih, ya bid'ah hasanah sama bid'ah dhalalah, nanti ada pendapat para ulama. Jadi pada intinya nanti ada perbedaan penamaan sebenarnya, ya antara bid'ah hasanah sama bid'ah dhalalah, yang pada intinya ya
bid'ah di dalam agama sebagaimana Rasulullah SAW sampaikan, semuanya sifatnya dhalalah. Inovasi di dalam agama atau bid'ah secara istilah syar'i semuanya dhalalah. Ya, boleh tidak kita berinovasi dalam agama ini, Pak? Enggak boleh, sifatnya dhalalah. Ya, dan kemudian nanti ada persoalan tadi misalnya Umar bin Khattab bilang sebaik-baik bid'ah adalah ini. Kemudian nanti ada Al-Imam Asy-Syafi'i kemudian membagi bid'ah ada dua, ada bid'ah hasanah, ada bid'ah dhalalah. Bahkan Ibnu Abil Izz Al-Hanafi beliau membagi bid'ah ada 5, ada bid'ah wajib, ada bid'ah sunnah, ya. Ada 5 bahkan dibagi sama beliau. Dia pada intinya kata Ibnu Rajab Al-Hambali, ya, bagi ulama-ulama yang tidak atau mereka menolak adanya bid'ah yang hasanah, ya, mereka kembali merujuk kepada bid'ah secara istilah syar'i. Secara istilah syar'i enggak ada bid'ah hasanah, enggak ada. Ya, adapun ulama-ulama yang mengatakan ada bid'ah hasanah, mereka merujuk bid'ah secara bahasa. Ya, bid'ah itu apa? Sesuatu yang baru, meskipun itu baik, meskipun itu buruk, sesuatu yang baru disebut dengan bid'ah. Ya. Padahal nanti kalau kita kita telusuri lebih dalam lagi pendapat-pendapat mereka ini, kita akan temukan bahwa yang namanya tadi salat tarawihnya Umar bin Khattab, ya, yang pernah ditanggalkan oleh Rasulullah SAW, itu pernah dikerjakan oleh Rasulullah, ya, pernah dikerjakan oleh Rasulullah, dan kemudian Rasulullah tinggalkan karena takut diwajibkan. Di zamannya Umar berinisiatif demikian, beliau melihat ada maslahat di dalamnya, dan kemudian penghalang yang ada di zaman Rasulullah sudah tidak ada. Penghalang Rasulullah salat tarawih berjamaah 30 hari penuh. Apa penghalangnya? Tadi Rasulullah khawatir, ya, ada kemudian diturunkan, diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di zaman Umar bin Khattab Rasulullah sudah wafat. Gak mungkin lagi kemudian ada syariat baru, ya, bahwa sholat tarawih bisa kemudian jadi wajib. Nggak ada, Rasulullah sudah wafat, ya, tidak ada. Semua tahu yang namanya sholat tarawih itu adalah sunnah, dikerjakan berjamaah sunnah. Ya, maka ketika mengambil keputusan seperti itu, Umar bin Khattab mengatakan bahwa ya sudah, Rasulullah SAW sudah wafat dan kita sudah sama-sama sudah mengetahui bahwa sholat ini tidak akan menjadi wajib. Ya, seperti itu. Nanti mungkin pekan depan kita bahas lagi lebih dalam. Ada lagi? Baik, soalnya. Soalnya sebutkan sebab di antara perkara-perkara yang membuat tersebarnya kebid'ahan atau inovasi-inovasi dalam agama. 4 saja. Empat faktor yang menjadi penyebab kebid'ahan.
Yang belum ada kitabnya namanya dikasih silang. Ya. Yang udah ikut kuis pekan depan masuk, jangan gak masuk kayak tadi 5 orang gak masuk semua. Sama dikasih nama. Masya Allah ya. Baik, kita cukupkan. Alhamdulillahirabbil alamin, subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.